Alhamdulillah, masyukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Mabadah, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel besar, dan semoga Anda diberikan anugerahan berlimpah rezeki dan tetap diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah SWT. Untuk kesempatan kali ini saya punya teman yang atau bisa dikatakan santri yang sedang berada di luar negeri, tepatnya di Mesir. Dan background di belakang saya ini juga kondisi keadaan untuk negara Mesir. Dan kali ini juga saya akan memberikan satu inspirasi kepada para teman-teman santri, bahwasanya sebagai santri apapun akan bisa kita lakukan, termasuk go internasional. Artinya bahwa santri tetap bisa berkreasi, berkarya hingga berprestasi sampai ke internasional. Dan sebelum kita lanjut, nanti saya akan memberikan informasi biografi tentang teman atau santri ini, dan semoga bisa menjadikan inspirasi bagi para pemirsa yang di rumah. Dan mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita membahas pokok bahasan yang utama, terlebih dahulu mari kita sedikit mengenal tentang Universitas Al-Azhar, yaitu salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian Islam Sunni di dunia. Universitas Al-Azhar merupakan salah satu universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Universitas ini berhubungan dengan Masjid Al-Azhar yang berada di wilayah Kairo kuno yang terletak di negara Mesir. Didirikan sekitar pada tahun 970 hingga 972 Masehi, dan saat ini misi universitas antara lain adalah penyebaran agama dan budaya Islam. Untuk tujuan ini, para sarjana Islam atau ulama mengeluarkan maklumat ataupun fatwa yang menjawab berbagai permasalahan yang ditanyakan kepada mereka dari seluruh dunia Islam Sunni mengenai perilaku individu atau masyarakat muslim yang tepat. Contohnya baru-baru ini adalah fatwa mengenai klarifikasi dan pelarangan terhadap pemotongan alat kelamin perempuan. Al-Azhar juga melatih pendakwah yang ditunjuk oleh pemerintah Mesir. Universitas ini juga menjadi rujukan bagi para pelajar ataupun para santri yang berada di Indonesia, dan ada fakultas putra dan juga ada fakultas putri. Dan berikut adalah beberapa tokoh dari negara Indonesia yang pernah ataupun menjadi alumni Al-Azhar. Yang pertama adalah Kiai Haji Alwi Shihab, kemudian Kiai Haji Quraish Shihab, dan juga ada Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, kemudian Kiai Haji Ibrahim Husain, dan juga ada Ustadz Abdul Somad. Dan untuk dari Tegarejo sendiri, kita sudah tahu bahwa beliau pengasuh pondok pesantren Api Asri Tegarejo,
juga berasal dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dari pengalaman beliau saat berada di Mesir dan menjadi alumni di Kairo, kemudian beliau pun mencoba untuk bagi para anak didik, terutama para santri Subhanul Waton, untuk bisa masuk ke universitas yang berada di Kairo. Dan salah satu santri yang beruntung berangkat menuju ke Kairo adalah Ananda Nizar Abdillah yang berasal dari Tegarjo, Magelang. Dan siapakah Nizar Abdillah? Mari kita akan simak berikut biografi dari sejak lahir sampai hingga masuk ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Nizar lahir tanggal 21 bulan Januari tahun 2000, lahir di Tegarjo. Kemudian dia masuk TKIT Al-Ma'ruf Tegarjo 2004 dan masuk SDIT 2006 hingga 2012, dan semuanya ada di Al-Ma'ruf Tegarjo, Magelang. Setelah dari SDIT Al-Ma'ruf, kemudian Ananda Nizar masuk ke SMP SW pada tahun 2012 hingga 2015 dan ikut angkatan Hizbi. Setelah itu masuk ke SMA Subhanul Waton 2016 hingga 2019, yaitu angkatan Helio. Kemudian di saat hari Lebaran, beliau Kiai Haji Izzuddin menawarkan kepada Adinda Nizar untuk berangkat ke Mesir, dan kedua orang tua pun mengizinkan, sehingga ikutlah tes dan alhamdulillah tes itu diterima di Kairo, sehingga pada tahun itu juga Adinda Nizar langsung berangkat menuju ke Kairo, Mesir, sehingga Nizar pun tidak ikut wisuda kelulusan saat lulus dari SMA Subhanul Waton. Kemudian diiringi dari para teman-teman, dia pun berangkat menuju ke Kairo, Mesir. Dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, Adinda Nizar sudah kuliah dan belajar di sana bersama para teman-teman, dan kabar berita bagusnya Adinda Nizar ikut masuk dalam jajaran ke PCNU dan ikut organisasi. Kemudian juga dia aktif di dalam beberapa organisasi sekolah, sehingga banyak teman yang ada di sana. Mungkin itu sedikit biografi dari Adinda Nizar. Semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada para teman santri agar tetap semangat, dan insya Allah lain kali saya akan tanya jawab secara langsung dan nanti akan saya posting pada postingan berikutnya. Nanti kita tanyakan bagaimana kabar dan keadaan di sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Anda sudah menonton konten ini hingga selesai. Semoga bisa menginspirasi bagi para santri dan memberikan motivasi agar tetap semangat mengaji, belajar sampai kapanpun. Itu saja yang bisa
kami sampaikan. Semoga nanti ketemu dengan Mas Nizar secara wawancara, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.